Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Karisma Akbar dari kelas 12 IPA A, ingin melaksanakan ujian praktik fisika dan saya memilih kompetensi dasar gelombang bunyi. Apa sih itu gelombang bunyi? Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak asing dengan adanya bunyi-bunyi di sekitar kita. Beberapa ada yang mengganggu seperti alarm di pagi hari. Berkat adanya suara alarm, kita yang sedang pulas-pulas tertidur bisa jadi terganggu dan terbangun. Tapi bunyi ini pada dasarnya adalah suara yang dihasilkan dari getaran yang mengganggu atau menggetarkan udara yang ada di sekitarnya. Gangguan tersebut merambat hingga menggetarkan gendang telinga kita, dan hasilnya adalah bunyi yang kita dengar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bunyi merupakan getaran yang merambat. Kita ngomongin tentang gelombang. Gelombang secara umum adalah sesuatu yang muncul karena kejadian yang mengganggu ketenangan. Misalnya, seperti batu yang dicelupkan ke air yang tenang di gelas. Batu tersebut menghasilkan sebuah gangguan, sehingga menghasilkan gelombang air yang merambat menjauhi sumber gangguannya, hingga menyentuh dinding gelas. Jadi, pada dasarnya, gelombang adalah gangguan yang merambatkan energi melalui sebuah medium. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa bunyi termasuk ke dalam gelombang. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getarannya. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan udara atau medium di sekitarnya. Dan kali ini saya akan mencoba melakukan percobaan sederhana mengenai gelombang bunyi. Yang saya gunakan di sini adalah 2 buah gelas kaca, sebuah sendok, dan air. Gelas pertama kita isi dengan 3/4 gelas air, dan gelas kedua kita isi dengan 1/4 gelas air. Apa yang terjadi ketika saya pukul kedua gelas ini? Apakah volume air mempengaruhi bunyi yang dihasilkan? Gelas pertama, gelas kedua, gelas pertama. Nah, dapat kita dengar perbedaan bunyi yang dihasilkan dari kedua gelas. Mengapa bisa demikian? Mengapa volume air mempengaruhi bunyi yang dihasilkan? Karena pada gelas pertama, volume air yang digunakan yaitu 3/4 gelas, sehingga cukup banyak untuk mengisi ruang di dalam gelas. Sehingga ruang udara yang ada di dalam gelas pertama cenderung lebih sempit atau lebih kecil, dan bunyi yang dihasilkan pun lebih rendah, lebih pelan, ataupun kurang nyaring. Dan gelas kedua, kebalikannya. Volume air yang digunakan hanya 1/4 gelas air saja, sehingga ruang udara atau rongga udara yang ada di dalam gelas kedua cukup besar dan menyebabkan suara yang dihasilkan cukup tinggi, nyaring dibandingkan gelas pertama. Dan dari percobaan sederhana ini ternyata banyak seniman musik di dunia yang menggunakan media ini sebagai penghasil musik atau nada dan menggunakan sebagai alat musik, bahkan dipertunjukkan. Mereka memodifikasi atau memodifikasi volume-volume di dalam gelas sehingga menghasilkan nada yang pas seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lebih jelasnya, mengapa bisa terjadi perbedaan bunyi ketika dikeluarkan, saya akan menjelaskan mengenai rumus pipa rongga tertutup. Dan kali ini saya akan membuktikan tentang percobaan tadi menggunakan rumus pipa organa tertutup. Yang pertama, kita buat gambar seperti ini. Tapi kita hapus. Tambahkan seperti ini. Nah, ini adalah nada dasar, gambar nada dasar. Atau F0 kalau kita mencari frekuensinya, dan bisa kita simpulkan bahwa L sama dengan 1/4 lambda. Nah, kita hapus dulu. L0 sama dengan 1/4 lambda. Dari ini kita bisa mendapatkan V sama dengan lambda dikali F, dan F sama dengan V/4L dari rumus ini. Nah, dari yang diketahui ini kita bisa lambda sama dengan 4L. Ini F0. Nah, ketika naik satu tingkatan nada atas 2, nada atas pertama, atas P, maka naik setengah lambda. Jadi setiap nadanya naik L1 naik setengah nada. Jadi 1/4 ditambah 1/2 adalah 3/4 lambda. Nah, jadi V-nya sama dengan 3 V per ini F ya. F1 sama dengan 3V/4L. Dan begitu seterusnya. L2 atau nada atas kedua sama dengan 5/4 lambda sama dengan V2 sama dengan 5V/4L. Dari rumus ini, dari apa yang kita ketahui di sini, bisa kita simpulkan bahwa Fn sama dengan 2n plus 1 kali V/4L. Nah,
Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa perbandingan frekuensi dari F0, F1, dan F2 sama dengan 1:3:5. Berarti perbandingan antara L0 dan L1, L2 itu berpengaruh. Semakin besar L, semakin besar frekuensi. Ini semakin tinggi, semakin besar. Berarti pembuktian kita benar bahwa semakin sedikit volume, misalnya semakin sedikit volume, segini saja, semakin tinggi L, maka frekuensi ini semakin nyaring. Itulah pembuktian dari percobaan dan pembuktian menggunakan rumus tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbedaan volume air dalam gelas mempengaruhi rongga udara yang terdapat di dalam gelas sehingga bunyi yang dikeluarkan pun berbeda-beda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Rafli Karisma Akbar dari kelas 12 IPA. Untuk mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.